Selamat datang kembali pada materi Digital Learning Evaluation Tools. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Ya, pada kesempatan kali ini Anda diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan kondisi yang baik sehingga mengikuti pembelajaran pada materi-materi yang akan disampaikan dengan baik pula. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai karakteristik Learning Evaluation Tools. Selanjutnya, Anda akan mempelajari jenis-jenis Learning Evaluation Tools. Pada bagian video ini, Anda akan mempelajari tentang khususnya jenis aplikasi Kahoot. Setelah mempelajari ini, Anda dapat mengenal lebih dalam aplikasi Kahoot. Apakah Anda sudah siap mengikuti pembelajaran terkait aplikasi Kahoot? Saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat untuk menerima materi ini. Silakan Anda simak dan cermati video ini dengan seksama. Ya, kita mulai dari definisi aplikasi Kahoot itu sendiri. Dalam konstruksi pembelajaran yang baik, semestinya pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan level persepsi dan perspektif siswa, sehingga polanya akan mudah direspon karena sesuai dengan keadaan dan harapan yang diinginkan oleh siswa. Pada era revolusi Industri 4.0, penggunaan smartphone atau instrumen teknologi berbasis jaringan menjadi bagian dari revolusi yang mempengaruhi aspek-aspek kultur kehidupan hampir pada semua aspek, termasuk dalam hal ini adalah bidang pendidikan. Aplikasi Kahoot sebagai salah satu aplikasi yang muncul di era revolusi Industri 4.0 adalah bagian dari respon atas perkembangan zaman yang serba praktis, berbasis teknologi, namun memberi implikasi positif karena kehadirannya dapat memberikan dan dapat digunakan dalam proses pembentukan desain pembelajaran konstruktif. Ya, menurut Sumarso, aplikasi Kahoot merupakan aplikasi online di mana kuis dapat dikembangkan dan disajikan dalam format permainan. Poin diberikan untuk jawaban benar dan peserta didik yang berpartisipasi akan segera melihat hasil tanggapan mereka. Menurut Zaki Farid Lutfi dan Atri Waldi, aplikasi Kahoot merupakan permainan online yang dikembangkan untuk menjawab segala tantangan dalam proses belajar. Karena Kahoot merupakan sebuah laman daring yang edukatif, dikarenakan menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Perspektif yang lain dalam Kahoot merupakan laman permainan edukatif yang digolongkan sebagai media proyeksi diam dalam konteks pembelajaran. Nah, setelah tadi kita mengenal terkait konsep dasar dari Kahoot itu sendiri, selanjutnya kita akan melihat bagaimana manfaat aplikasi Kahoot. Ya, Kahoot diimplementasikan berbasis game, sehingga memberi banyak manfaat yang sifatnya konstruktif serta berimplikasi terhadap ubahan persepsi anak mengenai suatu pembelajaran, sehingga menjadi menarik dan menyenangkan. Menurut Smaldino dalam bukunya Instructional Technology and Media Learning, sebagaimana dikutip Irwan Hamdi menyatakan mengapa assessment dengan permainan menjadi menarik, yaitu terdiri dari beberapa hal. Pertama, atraktif, sebab peserta didik akan lebih menarik atau tertarik karena mereka dibawa ke ranah yang sangat disukai, yaitu pola permainan. Kemudian yang kedua adalah kebaruan, karena pola permainan memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran di tengah rutinitas yang normal. Ketiga, suasana rileks dan menyenangkan, karena konstruksi permainan edukasi yang diterapkan selaras dengan jiwa peserta didik. Keempat, mengeliminir kebosanan, karena variasi permainan dan pola pembelajaran. 4 aspek di atas menunjukkan bahwa desain pembelajaran berbasis game-based learning menjadi salah satu instrumen pembelajaran yang sangat efektif dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk menjaga ritme dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu sifat aplikasi Kahoot adalah dapat dimainkan secara individu dan kelompok sehingga sangat fleksibel. Di sisi lain, konten materi juga bervariasi sehingga guru memiliki pilihan kuis dengan beberapa karakteristik soal. Manfaat lain dari implementasi aplikasi Kahoot yang digambarkan oleh Yoga terdiri dari 5 hal.
Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif, di mana terdapat unsur kecerdasan buatan pada media tersebut. Keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, pembelajaran lebih produktif dan kreatif. Ya, 5 hal tersebut menunjukkan bahwa education game yang berbasis Kahoot memberikan variasi pembelajaran yang menarik dan implikasinya yang konstruktif bagi tumbuh kembang mental, motivasi, eksplorasi, hingga pada peningkatan hasil peserta didik secara lebih mendalam. Atau bisa kita sebut in-depth effect. Sehingga menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan proses pembelajaran, sebab keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari proses. Sebagai sebuah ejawantah nilai dan konstruksi pengetahuan pada peserta didik, di mana polanya harus benar-benar didesain sedemikian rupa agar efektif. Terdapat 3 faktor penting yang berkontribusi terhadap implikasi manfaat pada penerapan aplikasi Kahoot dalam proses belajar mengajar. Yaitu pertama, bahwa aplikasi Kahoot memberikan variasi konstruktif terhadap bentuk-bentuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Eksplorasi pembelajaran sehingga menumbuhkan rasa senang dan ketertarikan siswa adalah pintu masuk dari fokus dan konsentrasi siswa. Di samping itu, ketertarikan dan rasa senang akan menumbuhkan kesadaran belajar. Penghargaan terhadap proses pembelajaran dan tumbuhnya tanggung jawab dalam diri peserta didik sehingga berimplikasi pada peningkatan seluruh aspek pembelajaran termasuk hasil belajar. Kedua, pemanfaatan teknologi yang diarahkan pada tingkat partisipasi siswa, di mana pembelajaran bertumpu pada siswa merupakan indikator proses pembelajaran saintifik. Dan hal ini tergambarkan dalam pola aplikasi Kahoot, sehingga proses pembelajaran dapat pula mengenalkan teknologi pada siswa, karena karakter dari teknologi adalah peningkatan skill, sehingga lebih dinamis dan konstruktif dalam kerangka meningkatkan daya tangkap peserta didik terhadap materi sekaligus partisipasi siswa. Hal ini memberi implikasi pada tumbuhnya rasa percaya diri, kesadaran bekerja sama, dan motivasi belajar. Ketiga, motivasi, kesadaran, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan kerjasama sebagai salah satu bentuk hasil eksplorasi pembelajaran merupakan hasil belajar yang paling hakiki yang ingin dicapai pada setiap proses pembelajaran. Selain nilai berbasis angka yang selama ini dijadikan indikator keberhasilan proses pembelajaran. Anda sudah menyimak secara seksama video yang berkaitan dengan aplikasi Kahoot. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah jelas? Jika sudah, Anda dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Saya berharap Anda dapat memahami tentang aplikasi Kahoot. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.